إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم ارحمنا بالقرآن جماعة Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimani wa yakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalimat syukur yang senantiasa wajib di dalam setiap kondisi situasi yang Rasulullah SAW ajarkan, senang dan sulit, Rasulullah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji atas segala kondisi. Maka nikmat Allah pada siang hari ini, khususnya di masjid ini dan seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, mendapatkan karunia keberadaannya di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan waktu dan tempat, tetapi kesamaan adalah tujuan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka inilah yang setiap individu muslim untuk diharapkan dari kehadirannya, keberadaannya di rumah Allah pada saat ini adalah khairul lakum, yang terbaik bagi kalian wahai umat Islam di hari Jumat ini. Kemudian saudara kita pun yang Allah karuniakan untuk memenuhi panggilannya, yaitu ibadah haji. Mereka sudah berada di tanah suci dan mempersiapkan diri, karena saat ini sudah memasuki tanggal 1 atau 2 bulan Dzulhijjah, di mana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia yang telah memenuhi dan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan kita doakan mereka diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan di dalam menjalankan manasik di tempat suci, yaitu kota Mekah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Khatib pada saat ini akan mengingatkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya setiap muslim untuk mengingat dimanapun dia berada. Surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah
wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita 17 rakaat siang dan malam, di sana ada kalimat yang kita lantunkan, ada ayat yang kita ulang-ulang, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, karena Engkaulah yang berhak diibadahi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan di dalam menjalankan hidup di dunia ini sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Apa hubungan dua ayat ini dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18? Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ayat 18 surat At-Taubah ini seakan memberikan isyarat kepada kita, ketika kita 17 kali minimal mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maka Allah menunjukkan jalan yang lurus ini dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 18. Yang pertama, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, orang yang diwajibkan dan pasti mendapat hidayah dari Allah dan mereka dimasukkan ke dalam buku catatan para malaikat dengan gelar muhtadin atau muhtadun, adalah mereka yang memakmurkan masjid Allah SWT dimanapun mereka berada. Innama ya'muru masajidallah. Di dalam beberapa buku atau kitab tafsir tentang ayat ini, bahwa ummarul masajid hum ahlullah, mereka yang memakmurkan masjid dari ketua takmir, wakilnya, sekretaris bendahara, atau kita jamaah yang selalu mendukung program masjid, atau siapapun yang salat di masjid manapun, adalah mereka ummarul masajid, mereka yang memakmurkan masjid. Tidak hanya secara fisik, tetapi memakmurkan dengan kegiatan-kegiatannya. Di antara yang istimewa, yang prioritas adalah salat berjamaah. Innama ya'muru masajidallah. Kemudian man amana billah, ini ada hubungan dengan yang pertama, yaitu memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid sudah pasti dipastikan oleh Allah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah SWT. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bukankah jaminan dari Allah bagi orang yang beriman adalah mereka manusia terbaik? Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh adalah mereka sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kita berada di rumah Allah SWT, dimanapun kita berada, di masjid-masjid manapun kita melaksanakan salat berjamaah, maka mereka adalah manusia terbaik, makhluk terbaik yang Allah pilihkan. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Yang ketiga, wal yaumil akhir, orang yang berada di masjid adalah mereka yang beriman dengan hari pembalasan. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Hari pembalasan Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar, inna sa'ata adha wa amar. Sungguhnya hari kiamat adalah adha, gelap, wa amar, dan pahit untuk kita jalani. Karena pada saat itu tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan kecuali proses amal ibadah ketaatan ketika kita hidup di dunia ini.
Yauma taqumus sa'atu yauma idzi yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari kiamat pada saat itu yakhsarul mubtilun, mereka yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan syariat Allah, merugi mereka. Wa tara kullu ummatin jasiyah, pada hari kiamat Anda akan melihat setiap individu bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tara kullu ummatin jasiyah tud'a ila kitabiha, setiap individu kita tidak ada yang menolong, akan dipanggil sesuai catatannya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irah, karena catatan pada hari kiamat nanti setiap yang kita lakukan itu di dunia perharinya Allah akan perlihatkan kepada kita. Iqra kitabaka, kata Allah, bacalah catatanmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, maka kamu saja yang menghitung. Kita lebih tahu dengan aktivitas kita hari-harinya. Maka jangan sampai kesempatan Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah perdengarkan telinga kita panggilannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dari berbagai masjid, jangan sampai kita tidak mampu menggerakkan kaki kita yang Allah berikan. Hati kita yang sebagai komando jangan sampai tidak tunduk terhadap panggilan Allah. Untuk itu berdoalah agar Allah berikan kelembutan hati sehingga kita mampu menghadiri, memenuhi panggilan Allah. Siapapun yang melantunkan kalimat azan itu, hakikatnya Allah lah yang memanggil. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wa aqamas salah, orang yang berada di masjid adalah orang yang selalu mendirikan salat, karena salat adalah modal dasar sebagaimana dikatakan dalam kitab Minhajul Qasidin, sebagai modal awal, modal utama untuk meraih surga Allah, yaitu surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala shalah wal alladzina hum fi salatihim khashi'un wal ladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Mereka yang menjaga salat 5 waktu secara berjamaah, maka mereka adalah pewaris surga Firdaus. Maka bertanya kepada kita, kalau kita tidak menjaga salat 5 waktu, apa yang Allah wariskan kepada kita? Dunia ini akan kita tinggalkan, dunia ini akan hancur, tidak tersisa kecuali apa yang kita lakukan di dunia ini. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian orang yang berada di masjid adalah wa ataz zakah, yaitu menunaikan zakat. Salat dan zakat adalah tidak terpisahkan, karena ini karakter orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan yang gaib, kemudian menunaikan salat dan menginfakkan sebagian yang Allah karuniakan kepadanya. Walam yakhsha illallah, mereka yang berada di masjid adalah mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun keadaan kita saat ini, kita hanya takut kepada Allah, karena dunia ini milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan segalanya akan kembali kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mereka yang berkarakter disebutkan sebelumnya adalah wajib, kata Allah, sebagaimana para ulama menafsirkan ketika kalimat asa dalam Al-Quran, atau wajib atau kalimat pasti dari Allah dengan kalimat asa merupakan wajib. Mereka adalah golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah sebutkan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka pasti mendapatkan hidayah darinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Di khutbah yang kedua ini Khatib mengingatkan kita semua, Allah karuniakan segalanya kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah memberikan kepada kita segalanya, maka hendaknya kita tasarrufkan, kita gunakan fasilitas dari anggota tubuh kita yang sehat ini, harta yang Allah titipkan kepada kita dengan profesi kita masing-masing, anak, istri, keluarga. Mari kita sama-sama tujukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan ketika azan dikumandangkan, dimanapun azan dikumandangkan, mari kita penuhi, kita respon panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu li rabbikum. Wahai orang yang beriman, responlah Tuhan kalian. Maka dengan merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, ajakan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah lima yuhyikum, untuk kehidupan kita semua, kesehatan, keberkahan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Banyak pahala yang Allah lewat lisan Rasulullah SAW dijanjikan bagi mereka yang melangkah ke masjid. Di dalam hadis riwayat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man masya ilal masjid aw ghada aw raha ilal masjid a'adallahu nuzulan fil jannah, aw kama qala sallallahu. Barang siapa yang berangkat pagi dan petang menuju masjid, Allah siapkan tempat tinggalnya di surga. Kemudian dalam hadis lain bahwa setiap langkah ihdaha tahuttu khati'ah wal arfwal awal ukhra tarfa'u darajah. Langkah yang kita langkahkan ketika 200 langkah dari rumah kita langkahkan, maka setiap langkahnya adalah 1 derajat Allah tinggikan, 1 kesalahan Allah hapuskan, 1 kebaikan Allah catat buat kita nanti di akhirat. Kaum muslimin hadanallah wa iyyakum ajmain. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, idaratul rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman, atau kama qala salam. Ketika kalian melihat seorang terbiasa ke masjid, maka berilah legitimasi atau persaksian dia adalah orang beriman. Orang yang rajin ke masjid bukan orang suci, justru dengan rajin ke masjid dia ingin mensucikan dirinya dari dosa dan noda selama hidupnya. Jangan sampai kita berpikiran karena orang yang rajin ke masjid itu orang suci. Bukan, justru mereka ingin dengan pergi ke masjid itu mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka kesempatan hidup di dunia ini adalah peluang terbaik untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Jangan sampai penyesalan itu Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim min darabihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jangan sampai ketika kita diperlihatkan neraka nanti, ya Allah, kami baru percaya, kami melihat, kami mendengar dahsyatnya neraka jahanam. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Inna muqinun, kami baru percaya. Itu mustahil Allah lakukan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, telah sempurna firman Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini tidak akan kembali 2 kali. Ketika ajal tiba, maka kiamat individu datang kepada kita. Untuk itu mari kita sama-sama untuk memanfaatkan waktu yang ada, kesehatan yang ada, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada masyarakat kita, bangsa kita, dan seluruh umat Islam dimanapun berada, sehingga
Islam menjadi rahmatan lil alamin karena penduduknya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadanallahu wa akum ajmain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari-hari yang Allah sebutkan wasyab'i wal watr wal fajr wa layalin ashar. 10 yang hari kita berada untuk memperbanyak zikir, tahlil, tahmid dan takbir secara individu tentunya, dan berdoa pun kita hendaknya diperbanyak di hari-hari ini agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'ashu'ana wa tadarru'ana wa atmim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشام وفي يمن وفي الهند وفي كشمير وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.